Di zaman ketika pedang dan panah mendominasi medan perang, Kekaisaran Bizantio menciptakan sesuatu yang jauh lebih menakutkan, Greek Fire atau api Yunani. Senjata ini bukan sekedar alat pembakar biasa. Ia adalah senjata rahasia yang begitu mematikan hingga rahasia pembuatannya disembunyikan dari dunia luar selama berabad-abad. Bahkan hingga hari ini, cara kerja dan formula aslinya masih menjadi teka-teki yang belum terpecahkan. Namun seiring perkembangan zaman, api perlahan ditinggalkan sebagai senjata utama, hingga akhirnya Perang Dunia Pertama mengembalikannya ke garis depan. Dengan munculnya flamethrower portable, tentara kini bisa menyemburkan api secara langsung ke posisi musuh. Efektivitasnya luar biasa. Bahkan militer Amerika Serikat sampai membuat tank pelontar api untuk memperluas daya hancurnya. Namun, setelah kengerian dua perang dunia dan bayang-bayang perang dingin, banyak negara mulai menarik diri dari penggunaan senjata semacam ini. Amerika Serikat termasuk di antaranya. Namun Rusia justru mengambil arah berlawanan. Alih-alih meninggalkan senjata berbasis api, Moskow justru memperkuat arsenalnya. Dan lahirlah TOS-1 Asoln Sepek, sang matahari yang membakar. Tidak lagi berupa ransel dan selang seperti flamethrower kuno, TOS-1A adalah platform peluncur roket berat, dipasang di atas sasis tank tempur T-72. Ia menembakkan roket termobarik, senjata yang tidak hanya membakar, tapi juga menciptakan gelombang kejut suhu tinggi yang dapat menguapkan seluruh bangunan. TOS-1A merupakan penerus dari sistem sebelumnya, TOS-1 Buratino, peluncur roket berlapis baja yang bisa menembakkan roket incendiary maupun termobalik. Dengan 24 laras kaliber 220 mm, sistem ini dirancang untuk menghapus seluruh target lunak dalam satu salvo mematikan. Pertama kali diuji dalam medan tempur saat Perang Soviet-Afghanistan tahun 1988 hingga 1989 di Lembah Panjshir, Asoln Sepek membuktikan diri sebagai senjata yang bukan hanya menghancurkan fisik, tapi juga menyebar ketakutan masif. Kini TOS-1A menjadi bagian aktif dalam invasi Rusia ke Ukraina. Bahkan unit pasukan udara Rusia telah dipersenjatai dengan sistem ini. Kalian menerima senjata luar biasa yang tidak memiliki tandingan di seluruh arsenal negara-negara barat, tegas seorang kolonel Rusia dalam pernyataan yang dikutip oleh Newsweek. Menurut data resmi dari Rosobodron-Export dan media pemerintah Rusia, TOS-1A mampu meluncurkan roket sejauh 9 km dan hanya membutuhkan waktu 90 detik untuk siap tembak. Kini generasi selanjutnya yang disebut TOS-2 Tososhka tengah jalani uji coba. Versi ini lebih modern, lebih fleksibel, dan dioperasikan oleh unit khusus dari pasukan pelindungan kimia, biologi, dan radiasi Rusia. TOS-2 merupakan salah satu senjata terbaru dalam armada RCBD, ujar Letnan Jenderal Igor Kirillov dalam wawancara dengan Krasnaya Zvezda, koran resmi Kementerian Pertahanan Rusia. Bates awal telah dikirimkan ke unit militer dan kini sedang dalam proses uji lapangan. Bayangkan sebuah ledakan yang menghisap oksigen dari udara sekitar, lalu meledak dalam suhu hingga 3000 derajat Celcius. Itulah senjata termobarik, yang dikenal juga sebagai bom vakum atau bom aerosol. Ledakan ini menciptakan gelombang kejut yang luar biasa besar, diikuti oleh bola api yang menghancurkan apapun yang ada dalam radiusnya. Efeknya mengerikan. Bangunan luluh lantak, kendaraan terbakar, amunisi musuh ikut meledak, dan siapapun yang ada di dekat titik ledakan, mereka tidak hanya tewas, mereka menguap. Bagi yang selamat, nasibnya pun tragis. Paru-paru rusak parah, mata terbakar, gendang telinga pecah dan usus robek akibat tekanan. Walaupun tidak secara eksplisit dilarang oleh Konvensi Jenewa, penggunaannya terhadap target sipil melanggar hukum perang internasional. Lembaga Center for Arms Control and Non-Proliferation memperingatkan bahwa senjata ini berisiko tinggi menimbulkan korban sipil karena sifatnya yang tidak terkendali. Pengguna senjata termobarik di Ukraina pertama kali tercatat pada awal invasi Rusia. Di kota Okhtirka, 70 tentara Ukraina tewas dalam satu serangan dahsyat. Strategi Rusia tampaknya jelas, hancurkan bangunan dan pastikan siapapun di dalamnya tidak bisa keluar hidup-hidup. Taktik ini menunjukkan bagaimana Rusia menganggap senjata termobarik sebagai solusi cepat dan tuntas dalam pertempuran urban, sebuah strategi yang mengundang kecaman dari dunia internasional. Pada akhir Oktober 2023, video dramatis beredar di media sosial. Drone FPV Ukraina menyerang langsung TOS-1A Rusia. Tembakan presisi itu memicu ledakan sekunder besar, menghasilkan bola api raksasa. Ironisnya, TOS-1A tidak hancur oleh musuh, melainkan oleh amunisinya sendiri.
Dan para awak, mereka tidak terbakar di neraka, mereka terbakar hidup-hidup di dalam kendaraan mereka sendiri.